Selamat malam Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Purnameka Putra. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai praktik terbaik apa yang akan saya bawa ke dalam organisasi yang saya pimpin untuk membentuk budaya etik yang kuat. Jelaskan visi saya tentang organisasi etik dan bagaimana saya akan memimpinnya melalui nilai-nilai etika sebagai berikut. Saya sebagai calon pemimpin bisnis membentuk budaya etik yang kuat bukanlah sekedar kebijakan tambahan, melainkan itu ialah salah satu fondasi utama dari setiap organisasi yang berkelanjutan dan unggul. Visi dan praktik terbaik yang akan saya bawa adalah sebagai berikut. Berikut visi saya tentang organisasi yang etis. Saya memimpikan sebuah organisasi di mana integritas bukanlah sebuah aturan, melainkan sebuah refleksi, sebuah tempat di mana setiap karyawan dari level atas hingga bawah tidak hanya tahu apa yang benar, tetapi juga memiliki keberanian dan melakukannya, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Visi organisasi etis saya memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama ada trust. Apa itu ya? Apa yang dimaksud dengan trust? Trust adalah mata uang utama, yaitu berupa kepercayaan dari pelanggan, pemegang saham, mitra, dan sesama karyawan. Adalah aset yang paling berharga. Setiap transaksi dan interaksi dibangun di atas dasar kejujuran dan transparan. Dan yang kedua ada keberlanjutan, atau biasa kita sebut sustainability. Sebagai kompas, keputusan bisnis tidak hanya dinilai dari laba kuartal, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan masa depan perusahaan dalam jangka panjang tentunya. Yang ketiga ada psikologis yang aman. Psikologi safety. Setiap individu merasa aman untuk menyuarakan kekhawatiran, mengajukan pertanyaan sulit, dan melaporkan pelanggaran tanpa takut akan pembalasan. Kesalahan dilihat dari peluang belajar, bukan sesuatu untuk disalahkan. Dan yang keempat, ada kepatuhan yang bermakna beyond compliance. Perusahaan tidak hanya mematuhi hukum secara minimalis, tetapi aktif mencari cara untuk melampaui standar hukum dan industri, menjadi panutan sebagai praktik etis. Praktik terbaik untuk mewujudkan visi tersebut. Saya rasa visi saja tidak cukup. Sebagai pemimpin, saya akan memimpin dengan keteladanan dan menerapkan praktik-praktik konkret tersebut. Berikut adalah contohnya. Yang satu, ada memimpin dengan keteladanan atau walk the talk. Apa? Sebagai pemimpin, tindakan saya akan selalu konsisten dengan nilai-nilai yang saya suarakan. Saya akan menjadi contoh hidup dari integritas, kerendahan hati, dan akuntabilitas. Bagaimana? Saya akan terbuka tentang dan keputusan sulit, mengakui kesalahan sendiri, dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat. Seperti dalam rapat, saya akan secara ekspertis menghubungkan keputusan, strategis, dan nilai-nilai etika perusahaan. Yang kedua, ada mendefinisikan dan mengkomunikasikan nilai dengan jelas. Apa? Gitu. Nilai-nilai etika tidak boleh samar. Mereka harus dirumuskan dengan jelas, mudah dipahami, dan relevan dengan pekerjaan sehari-hari. Dan bagaimana? Melibatkan karyawan dari berbagai level dan merumuskan atau merevisi kode etis perusahaan. Nilai-nilai ini akan diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah diingat. Misalnya, jujur dalam laporan, hormat dalam bekerja sama, dan menjaga bagian dari onboarding, pelatihan, dan evaluasi kerja. Yang ketiga, ada membangun sistem pelaporan yang aman dan terjaga. Apa? Memberikan saluran yang aman, mudah diakses, dan rahasia pastinya bagi karyawan untuk melapor pelanggan tanpa rasa takut. Dan yang kedua ada bagaimana? Menerapkan sistem pelaporan anonim yang dikelola oleh pihak ketiga dan memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan serius dan transparan tentunya. Saya akan secara publik melindungi dan menghargai whistleblower yang bertindak demi kebaikan bersama tentunya. Yang kelima, ada investasi dalam pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Seperti pelatihan etika tidak boleh sekedar seremonial sekali setahun. Pelatihan harus berupa diskusi kasus nyata dan relevan dengan pekerjaan karyawan. Dan seperti apa gitu. Menyelenggarakannya workshop dan simulasi yang interaktif. Disiplin oleh manajer yang terlatih untuk membahas dilema terkait yang memungkinkan dihadapi tim. Membuat etika menjadi topik pembicaraan yang hidup dan dinamis. Dan yang terakhir ada yang keenam,
yaitu akuntabilitas dan konsisten. Seperti apa? Tidak ada pengecualian terhadap standar etika. Berapapun pangkat atau kontribusi seseorang terhadap perusahaan, dan seperti apa? Menegakkan kode etik secara adil dan konsisten. Setiap pelanggar dari yang ringan hingga berat akan mendapatkan konsekuensi yang jelas dan proporsional. Ini menunjukkan bahwa perusahaan serius dengan komitmennya. Kesimpulan, memimpin organisasi yang etis adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir. Tetapi sebagai pemimpin, peran saya adalah menjadi kapten yang memegang kemudi, tetap pada arah yang benar. Bahkan ketika menghadapi badai tekanan bisnis dan godaan untuk mencuri jalan pintas. Dengan memadukan keteladanan dari atas, pemberdayaan dari bawah, dan sistem yang mendukung di tengah-tengah, saya yakin kita dapat membangun bukan hanya sebuah perusahaan yang secara sukses finansial, tapi juga sebuah organisasi yang dibanggai oleh semua pemangku kepentingan, karena integritasnya dan kontribusi yang positif bagi dunia. Sekian pembahasan materi dari saya. Terima kasih dan selamat malam.